Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang subtema penjumlahan, dan pengurangan pada pecahan. Nah, sebelum kita memulainya, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu yang namanya pecahan. Pecahan itu adalah bilangan yang tidak bulat. Nah, pecahan itu biasanya terdiri dari pembilang, diper atau dibanding penyebut. Dapat juga berupa pecahan campuran yang terdiri dari bilangan utama, pembilang, dan penyebut. Nah, contoh dari pecahan yang berisikan pembilang dan penyebut, misalnya 2/8. Nah, dia 5 ini disebut pembilang, kemudian 8 ini disebut penyebut. Oke. Jadi penyebut ada di bawah. Kemudian lanjut, untuk yang berbentuk campuran atau pecahan campuran itu nanti contohnya seperti ini, 3, 1/4. Nah, 1 itu dia seperti halnya tadi, yang bagian atas itu pembilang, kemudian yang bawah itu dia 4-nya penyebut. Oke. Kemudian 3-nya itu yang ada di antara 1 dan 4 dan dia itu angkanya biasanya lebih besar, itu dinamakan bilangan utama. Jadi saya ulangi ya, pembilang per penyebut, kemudian bagian depan namanya bilangan utama. Kemudian lanjut. Oke. Setelah mengetahui hal tersebut, kita akan mulai dengan operasi hitung dengan penyebut yang sama. Kita akan mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, dalam penjumlahan ini dan pengurangan kita akan coba pada penyebut yang sama. Misalnya 1/2 ditambah 2/2. Kemudian di sini juga ada 1/4 ditambah 2/4. Nah, oke. 1/2 ditambah 2/2. Nah, kalau penyebutnya itu sudah sama-sama 2, berarti jawabannya juga langsung ditulis 2. Penyebutnya ditulis saja 2. Kemudian bagian atas itu tinggal ditambahkan. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Oke. Ketemulah 3/2. Kemudian yang bagian soal kedua itu juga sama-sama 4. Berarti penyebutnya di hasil juga 4. Bagian atas tinggal ditambahkan. 1 tambah 2, 3. Ketemulah 3/4. Oke. Kemudian bagaimana untuk pengurangannya? Pengurangannya juga sama. Jadi misalnya 3/4 dikurangi 1/4. Hasilnya karena penyebutnya sudah sama, maka ditulis sama lagi 4. Kemudian ini tinggal dikurangkan. 3 kurang 1, 2. Ketemulah 2/4. Kemudian lanjut. Misalnya 5/7 dikurangi 2/7. Maka hasilnya berapa? Penyebutnya sudah sama, berarti tulis saja 7 lagi. Kemudian 5 kita kurangkan pada 2, maka hasilnya 3. Ketemulah 3/7. Lanjut. Oke, penyebut berbeda. Bagaimana dengan penyebut berbeda? Untuk penyebut yang berbeda butuh beberapa langkah agar mendapatkan hasil akhirnya. Nah, di sini misalnya ada contoh 1/2 ditambah 2/3. Nah,
penyebut di bagian bawahnya berbeda. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal dibuat per yang cukup panjang, kemudian ini dikalikan bawah kali bawah, hasilnya di sini 2 kali 2 6, kemudian kalikan silang yang sini. Oke, 3 kali 1 3, 2 kali 2 kali silang ya 4, ditambahkan hasilnya berapa? 3 tambah 4 7 per 6, ketemu jawabannya. Kemudian yang berikutnya 3 per 7 tambah 1 per 2. Nah, ini juga bisa dengan cara apa? Mencari KPK-nya atau dikalikan bagian bawahnya. 7 dikalikan dengan 2 hasilnya 14. Oke, perkalian bawah nanti dituliskan di bawah juga di penyebutnya, kemudian kalikan silang. Oke, 2 kali 3. Nah, tuliskan bagian depan 6. 7 kali 1 tuh 7. 6 tambah 7 berapa? Hasilnya 13 per 14. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini 4 per 5 kurangi 2 per 3. Nah, oke, seperti yang tadi persis sama, ini dikalikan. Oke. 5 kali 3 6. Kemudian di sini dikali silang 12 10. Karena tandanya ini adalah kurang, maka di sini juga dirubah menjadi kurang. 12 kurang 10 ketemunya 2. Mohon maaf ini 15 ya. 5 kali 3 per 15. Oke. 2 per 15 ketemunya. Kemudian lanjut 1 per 2 dikurang 3 per 7. Oke. Nah, seperti tadi, bagian bawah dikali 2 dikali 7 hasilnya 14. Kalikan silang 7 kali 1 7, 2 kali 3 6. Karena dia kurang berarti di sini diberi tanda kurang juga. Tulis lagi 14, 7 kurang 6 berapa? 1, ketemu jawabannya. Jadi untuk yang tanda di bagian sini itu disesuaikan dengan tandanya. Kalau misalnya dia kurang, pengurangan ya ditulis kurang. Kalau misalnya dia tambah seperti ini, nah tambah seperti ini, maka di sini juga tambah. Dia tambah, di sini juga tambah seperti itu ya. Kemudian lanjut, bagaimana cara menghitung pecahan campurannya? Kalau tadi kan hanya pecahan biasa yang terdiri dari 2 bilangan. Kalau misalnya 3 bilangan bagaimana? Kita akan hitung 2 3 per 7 tambah 1 setengah gitu ya. Oke, di sini pecahan campuran semua. Oke, untuk menghitungnya silahkan rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Untuk mengetahui pecahan biasanya tinggal dikalikan saja. 7 kalau ke atas berarti dikali 7 kali 2 berarti 14 kemudian nanti ditambahkan 3. 14 tambah 3 berapa? Ketemunya nanti 17 per 7. Oke, ditambah, nah seperti biasa, kali 2 kali 1 2 tambah 1 3 per 2. Oke. Nah, kemudian seperti biasa dikalikan 7 kali 2 14, kalikan silang 2 kali 17 berarti ketemulah 34, tambah kalikan silang 21, hasilnya nanti adalah 55 per 14. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi pecahan campuran kembali misalnya? Nah, tadi kan 55 per 14 ya. Berarti caranya dibagikan langsung 55 dibagi 14 misalnya. 55 bagi 14 itu jumlahnya 3 di sini. 3 kali 14. Nah, kalau ke atas itu dibagi, kalau ke bawah itu dikali ya. Oke. 14 kali 3 berarti dia
42. Sisalah berapa? 13. Maka pecahan campurannya, ambil 3-nya itu sebagai bilangan utama, kemudian sisanya itu bagian atas yang 13 ini, kemudian yang 14 ini yang membagi ada di sini. Oke, ketemulah pecahan campurannya 13 per 14. Kemudian lanjut soal yang B. 5,5 ditambah 1, 2 per 5. Nah, dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Kali 2 kali 5, 10. Tambah 1, 11. 11 per berapa ini? Per 2. Oke. Ditambah 5 kali 1, 5 tambah 2. Nah, itu 7 per 5. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka dikalikan saja. Oke. 2 kali 5, 10. Kalikan silang, ketemu 5 tambah 14. Hasilnya berapa? Hasilnya 69 per 10. Bagaimana cara merubahnya menjadi pecahan campuran? Caranya cukup dibagi saja, atas bagi bawah. 69 bagi 10. 69 dibagi 10. Ketemunya 6. 6 kali 10, 60. Sisanya 9. 9 sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti langsung saja tuliskan hasilnya 6. Kemudian sisanya itu dikasihkan di pembilang atau atasnya. 10-nya itu penyebut. Ketemulah ini hasil dari ini tadi. Oke. Kemudian lanjut. Soal ketiga. 4,5 kurangi 1, 2 per 5. Nah, rubahlah jadi pecahan biasa. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9 per 2. Itu ya. Kemudian dikurangi 5 kali 1, 5 tambah 1 tuh 7 per 5. Mari kita hitung, dikalikan silang ya ini. Oke, jadi 5 kali 2, 10. Kalikan silang, 5 kali 9, 45. 2 kali 7, 14. Dikurangkan karena ini pengurangan. 45 kurangi 14 berarti 31 per 10. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan campuran? Cukup mudah. Pertama-tama 31 bagi 10. 31 bagi 10. 31 bagi 10 itu 3. 3 kalinya 30. Kurang 1. Hasilnya ditulis sebagai bilangan utama. Kemudian sisanya pembilang. Pembaginya 10. Nah, inilah jawabannya. Oke. Kemudian lanjut. Soal yang terakhir ya. Nah, misalnya ini 3 per 7 dikurangi 1 per 5. Nah, seperti biasa dikali tambah 7 kali 2, 14 tambah 3, 14 tambah 3, 17. Per berapa tuh? 7. Tulis ulang. Kurangi 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Seperti biasa bisa dikalikan atau silahkan kalikan KPK-nya, cari KPK juga sama saja. 7 kali 5, 35. Kalikan silang. 5 kali 17 itu sama dengan 85. 7 kali 6, 42. Oke. 85 dikurangi 42 itu hasilnya berapa? Ketemunya 43. 43 per 25. Kemudian bagaimana cara merubahnya menjadi campuran? Dibagi 43 bagi 25. 43 dibagi 25. Oke. Berarti 1, 25 sisa 43. Oh, maaf, ini 35 ya. 35 berarti 1 sisa 8. Oke. Berarti di sini nanti
hasilnya ditulis sebagai bilangan utama, sisanya itu pembilang, kemudian pembaginya penyebut. Oke, ketemulah 18/35. Oke, terima kasih.